Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan judul Kekuatan Latihan Dini. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Saat berada di rumah kakek dan nenek dari anak-anak kami untuk sebuah kunjungan, kami ingin sarapan dengan cepat karena kami punya rencana khusus untuk hari itu. Nenek berbaik hati membuat oatmeal dengan susu, gula, dan kismis. Saya mulai makan dengan cepat agar kami bisa segera pergi. Kedua anak gadis kami berusia sekitar 4 dan 2 tahun. Juga memulai untuk makan. Tetapi kemudian saya perhatikan bahwa yang lebih tua sudah berhenti makan. Dengan desakan melalui suara, saya bertanya, "Ruti, kenapa kamu tidak makan oatmeal kamu? Kita akan segera pergi." Dengan bebas seperti yang sering dilakukan anak-anak, dia berkata dengan lantang agar semua orang dapat mendengarnya, "Saya tidak menyukainya." Saat-saat yang tidak terduga dan memalukan seperti ini adalah hal yang sulit. Naluri awal saya adalah untuk segera menenangkannya. Tetapi gantinya saya bertanya, "Kenapa kamu tidak suka oatmeal-nya?" Tanpa ragu-ragu dia dengan lantang menjelaskan, "Ada gula di dalamnya." Saya sering makan oatmeal dengan gula berkali-kali di masa lalu. Jadi, hidangan ini tidak aneh bagi saya. Tetapi anak-anak kami tidak pernah mengkonsumsi gula dalam oatmeal mereka. Mereka akan menggunakan pisang, kismis, atau buah lainnya dan tidak menyukai rasa gula dalam oatmeal mereka. Sungguh sebuah pelajaran bagi saya. Anak-anak kami telah bersesuaian dan menikmati kebiasaan makan yang mungkin dianggap membatasi oleh orang lain. Tidak ada hukum moral yang mendukung atau menentang gula dalam oatmeal. Namun hukum kesehatan menyarankan bahwa lebih sedikit gula adalah lebih baik. Apakah anak-anak kami dirampas akan hal itu? Tentu saja tidak. Rata-rata orang di Amerika makan sekitar 35 sendok teh gula per hari, atau sekitar 18% dari total kalori mereka. Asupan gula yang begitu tinggi harus menjadi perhatian karena gula dikaitkan dengan karis gigi, obesitas, penurunan daya tahan terhadap infeksi, dan diabetes yang meningkat
pada suatu populasi yang mengkonsumsi gula lebih dari 10% asupan kalori mereka. Kita perlu mendidik anak-anak kita dengan ajaran dan teladan untuk memiliki kualitas hidup terbaik. Melatih mereka dalam kebiasaan kesehatan akan bermanfaat untuk seumur hidup. Sedangkan melatih mereka untuk mengasihi Kristus adalah manfaat untuk selama-lamanya. Semoga para orang tua memiliki ketabahan untuk membimbing anak-anaknya sejak kecil untuk mengasihi Tuhan dan jalan-jalannya dengan segenap hati mereka. Semoga Tuhan menolong kita untuk menanamkan dalam diri mereka prinsip-prinsip kesehatan dan moralitas agar tubuh dapat menikmati kesehatan yang baik dan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, bahkan seperti keinginan Allah bagi jiwa untuk rukun baik-baik saja. 3 Yohanes ayat yang kedua. Apakah Anda menjalani kehidupan yang Anda banggakan untuk diikuti orang lain? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.